sesuatu yang menghancurkannya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah keluar dari daerah keislaman menuju pada kekufuran. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Aku akan menyebutkan 10 pembatal tersebut sebagai bentuk ilmu dan peringatan dari bahaya pembatal-pembatal tersebut. Cukup. Jadi di sini yang kita baca ini namanya pembatal keislaman, ada 10. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi 10 ini tidak pembatasan. Ya, orang ber-10. Tapi banyak, cuma yang 10 ini yang penting-penting. Yang pertama, ialah kesyirikan dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain di bawah level daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. cukup. Jadi dosa kesyirikan itu tidak diampuni kalau dia mati di atas kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat ya diampuni. Jadi yang dimaksud tidak diampuni sini kalau sampai mati dalam keadaan belum tobat. Adapun dosa-dosa yang di bawah derajat syirik, misal dosa besar yang lain, kuwi nek orang minta ampun ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diampuni dengan sebab mungkin doa anaknya, mungkin doa kaum muslimin yang lain, atau mungkin karena syafaat. Atau bisa saja Allah langsung mengampuninya tanpa dia bertobat. Karena apa? Karena mungkin dia orang soleh, ya, yang terjatuh kepada dosa besar. Bisa saja ya, selain Nabi itu terjatuh kepada dosa besar. Tapi nek syirik, kalau sampai mati belum bertobat maka tidak diampuni. Lanjut. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Yang mengatakan Al-Masih kan Nabi Isa, putra Maryam, itu ialah Allah siapa? Orang-orang Kristen. Maka orang Kristen kafir, ya, kafir. Nanti apa di akhirat gimana? Diharamkan surga, jadi nggak bakal masuk surga. Lalu dan wasiat Luqman kepada anandanya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan gambaran dari kesyirikan ini misalnya, seseorang hamba memalingkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah, contoh ibadah nazar atau persembahan berupa sembelihan dan selainnya. Ya, ini yang pembatal pertama, yakni syirik. Kedua, barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka sungguh itu adalah syirik secara ijma' para ulama. Ya, yakni menjadikan perantara yang mereka anggap, tapi sesungguhnya ini tidak dianggap oleh Allah. Karena apa? Dia sebenarnya tidak minta perantara, tapi langsung berdoa kepada perantaranya, ya. Misal, ya Abdul Qadir Jailani, berikanlah saya harta, wahai wali fulan, itu. Jadi alasan cuma minta wasilah ini minta syafaat ini alasan mereka saja. Tapi kalau ditinjau, sebenarnya minta syafaat itu boleh sebenarnya, ya, tapi dengan izin Allah, ya. Nanti ada syarat-syaratnya, termasuk yang meminta syafaat tidak boleh dari kalangan orang-orang musyrik, nggak boleh. Dan yang dimintai syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah, ya, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, ya, yang masih hidup tentunya, ya, yang masih hidup atau dimungkinkan bisa berbicara dengannya. Nah, syafaat itu umum, ya. Syafaat ini yang saya bahas syafaat secara umum. Lanjut. Kasih nama saya.
Sinal sih. Kayak main resitasi. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ditutup ayat ini dengan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang pendusta. Karena memang apa? Mereka itu dusta, ya. Ketika mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, ini dusta, ya. Maka ditutup ayat ini dengan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta. Karena mereka mengambil syafaat, mengambil wasilah orang-orang yang sudah mati dengan alasan apa kata mereka? Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini merupakan bohong, ya. Kalaupun ini tidak bohong, ini perkara yang tidak disyariatkan, ya. Yakni mengambil wasilah dari orang yang sudah mati itu nggak boleh, ya. Ini kan kisahnya mengikuti Nabi Nuh. Jadi ngomong soleh sing wis mati kuwi digambar dikek panggon salat, nek salat ben semangat. Dan ternyata anak cucu keturunannya nggak tahu itu alasannya seperti itu. Maka anak cucunya karena nggak tahu, sing disembah malah gambare kuwi. Termasuk ini larangan seseorang menggambar makhluk bernyawa, sebabnya itu. Karena bisa menjadi perantara kesyirikan, apalagi masang gambar, ya, tidak akan masuk malaikat rahmat di rumah yang ada gambar lonceng, anjing, nggak boleh. Lanjut. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jangan kamu menyembah selain Allah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi pembatal keislaman yang sekarang nomor 2 itu sebenarnya syirik, ya. Cuma ini lebih dikhususkan, ya, ini apa? Mengambil wasilah dari orang-orang yang sudah mati. Kenapa kok diulangi? Kenapa kok dirinci sebagai bentuk apa? Karena banyak orang yang tidak paham, maka diulangi, ya. Jadi nggak boleh ke kuburan minta ini, minta itu, nggak boleh. Nek kuburan harusnya apa? Mendoakan, orang malah meminta. Ketiga, pembatal ketiga. Karena siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengkafirkan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak, dan Allah telah memerintahkan untuk memusuhi mereka karena mereka sudah mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seseorang dianggap muslim sampai ia mengkafirkan orang-orang musyrik itu. Maka jika ia berhenti dalam mengingkari atau ragu terhadap kekafiran mereka dengan adanya kejelasannya, maka dia semisal dengan mereka. Lanjut. Adapun seseorang yang membenarkan ajaran mereka dan menganggap baik apa yang mereka di atasnya dari kekafiran, maka dia kafir menurut ijma kesepakatan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang Kristen, orang Buddha, orang musyrik muslim, maka dia tidak muslim, ya. Sing muni ya dihukumi kafir karena tidak mau mengkafirkan orang selain Islam. Jadi nggak apa-apa, ya. Orang Nasrani itu memang kafir, ya, nggak kita nggak dilarang, bahkan diperintahkan harus bilang dia bukan muslim, yakni apa, non muslim. Jadi kafir sama non muslim itu sama, ya. Jadi orang Kristen itu ya non muslim, orang Buddha non muslim, orang Konghucu non muslim, ya. Yang muslim ya kita, ya. Jadi nggak harus tegas. Cuma kalau dalam pertemuan umum di masyarakat kita nggak boleh nyebutnya langsung kafir, ya, karena nanti salah paham, khawatir nanti salah paham, ya. Cukup disebut non muslim gitu aja. Jadi kalau kafir kita bicara internal, kita bicara di masjid, bicara sesama kaum muslimin, terus ngomongin mereka, nggak apa-apa disebut kafir, nggak apa, karena mereka kenyataannya mereka marah, nek diarani kafir gak gelem. Nah, daripada ribut-ribut, mending ya udah kita
manggilnya non muslim itu sudah cukup. Tapi sebenarnya sama maknanya ya. Non muslim ya kafir kuwi ya. Lanjut. Karena Islam. Karena Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, berserah diri dengan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan mengingkari kesyirikan ini adalah upaya menolong pelaku kesyirikan agar meninggalkan dosa kesyirikan, lebih utama daripada sekedar mengkafirkan mereka semata tanpa mengingkari perbuatan syirik mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini pembatal yang ketiga. Jadi ini gak gelem ngafirke wong kafir, dia keluar dari agama. 4. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau selain hukum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum tauhid daripada hukum beliau. Dan perumpamaannya demikian itu sebagaimana yang mereka katakan, sesungguhnya melaksanakan hukum Allah seperti merajam bezina yang muhsan ya Pak? Muhsan, memiliki yang pernah menikah ya. Muhsan pulpen ini enak pulpen dan ngono. Ngisor gitu enak ya. Iki enak. Muhsan. Oh lah kuwi enak. Muhsan ini pernah menikah. Halaman piro ki? Saya tak golek dhewe. Halaman 3. Halaman 4 jadi. Halaman 4. Memiliki pasangan. Harusnya apa? Pernah menikah. Lanjut. atau memotong tangan seorang pengemudi. Perkara ini tidak sesuai dengan zaman sekarang, karena zaman kita telah berubah dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selainnya dari hukum-hukum yang semisalnya atau yang lebih utama darinya. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, demi Allah, aku tidak takut kepada dosa-dosaku, karena masih dalam mendapat maaf dan ampunan. Tetapi aku takut akan berpalingnya hatiku dari berhukum kepada as-sunnah dan Al-Quran, ridho kepada pendapat manusia dan kebohongannya, hingga tidak ada anugerah dari Zat yang maha memberi karunia. Dan termasuk diantaranya adalah para pemilik undang-undang buatan manusia yang menjadikannya sebagai undang-undang. Lagi sinau. Ya, tahu benar. Dan aku mau senang sih. Dan tata cara. Dan tata cara yang mereka ikuti dan wajib ditaati oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka Allah bagi orang-orang yang yakin? Lanjut. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi wajib berhukum dengan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Makanya harus belajar supaya tahu hukum waris, hukum kalau mencuri sudah memenuhi nisab maka dipotong tangannya. Yang memotong pemerintah, bukan kita. Jadi nanti diadili. Lanjut. Barang siapa membenci apapun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW meskipun mengerjakannya, maka ia kafir. Nah, contoh wong Islam, dia gak seneng sholat. Aku mau sholat kesel mendino kok sholat.
Meskipun dia mengerjakannya maka ia jadi kafir ya. Jadi hati-hati, nggak boleh membenci perintah Allah, nggak boleh. Puasa muslim kok kon poso kok angel, terus dia malah mengata-ngatain posoi mare ngene dia benci, maka dia murtad kafir. Lanjut. Dan ini adalah ittifaq, kesepakatan bersama. Dan sungguh orang-orang munafik memperoleh dosa yang besar dari perangai nifaq mereka. Meskipun mereka mengamalkan sebagian syariat Islam secara zahirnya, akan tetapi mereka membunyikan kebencian mereka terhadap syariat Islam dan orang-orang halaman Islam. 5. Dan mereka menunggu mara bahaya menimpa kaum muslimin. Membunyikan harusnya menyembunyikan. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Surat Munafikun ayat 1. Piye? Kurang tekan. Idza ja'akal munafiquna qalu. Aku sabar deh. Piye? Idza ja'akal munafiquna qalu yashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu. Nashhadu to. Nashhadu. Wallahu yashhadu innal Idza ja'akal munafiquna qalu. Idza ja'akal munafiquna qalu yashhadu innaka. Nashhadu apa yashhadu? Yashhadu. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Yashhadu. Yashhadu innaka la rasulullah. Ya'lamu innaka la. Nashhadu. Nas iki lho. Kok yas wae. Oh iya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Baru yang kedua satu masyaallah. Lanjut. Dan apabila mereka Yahudi munafik, dan Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kamu dengan kekafirannya pula, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, orang Yahudi sekarang punya negaranya namanya apa? Israel. Tapi mereka juga pinter, dia milih nama negaranya, nama nabi. Siapa nama nabi Israel? Nabi siapa? Yakub. Tapi tidak mengapa selama kita niatkan yang kita laknat itu bukan Nabi Yakub. Israel yang kita maksud ialah Yahudi, nggak apa-apa. Kalau mengatakan penting jangan doa laknat ya. Kita bilang negara Israel jahatnya, enggak apa-apa. Yang kita maksudkan negaranya itu bukan Nabi Yakub ya. Tapi kalau berdoa dihindari, jangan sampai berdoa kepada doa jelek kepada Israel, jangan. Ya. Tapi ya Yahudi gitu aja. Ya, mendoakan kejelekan. Jadi orang Yahudi itu sudah jahat sejak zamannya Nabi Muhammad, sejak dulu ya. Tidak hanya sekarang. Mereka jahat manusia. Ya nanti di akhirat dia ya memang Allah seperti itu. Ya kadang nggak harus dilacap langsung. Justru mereka itu kalau diberi kenikmatan hakikatnya itu tipuan ya, tipuan. Lanjut. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Tetapi mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Berolok-olok. Sini ya, Mbak. Lanjut. Dan sungguh Allah menghukum orang-orang yang membenci apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan kekafiran dan kesesatan, bahwasanya amalan-amalan mereka adalah batil dan tertolak. Jadi membenci ajaran itu bisa membuat orang murtad atau kafir. Lanjut. Karena Allah Ta'ala berfirman,
dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga Dia menghapus amal kebaikannya. Lanjut. Dan semua orang yang membenci apa yang telah Allah turunkan dan amalannya itu sia-sia, dan sesungguhnya beramal dengan apa yang mereka benci. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. 6. Barang siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Rasulullah SAW atau pahalanya atau siksanya adalah kafir. Nah, dibuat candaan ya, guyon nganggo Allah, nganggo Rasul, nganggo syariat Islam ya, itu kafir ya, guyon. Lafate dipleset nih, hayal sholah, hayal falah ya. Diganti terus tinggu guyonan, nggak boleh ya. Atau Nabi Muhammad digambar kartun seperti orang-orang apa itu kafir, orang-orang barat itu dosa. Kalau orang muslim mempraktekannya bisa murtad ya. Nabi kok digambar kartun lucu badut itu, na'udzubillah min dzalik, itu kafir orangnya. Lanjut. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak perlu meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Lanjut. Mereka mengolok-olok terhadap apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kekafiran menurut ijma kesepakatan kaum muslimin. Dan walaupun sebenarnya tidak bermaksud untuk mengolok-olok sebagaimana seorang pelawak yang melawak atau bergurau. Dan sungguh Allah telah menyebutkan keadaan para pengolok-olok itu dengan keburukan apa yang telah Allah peringatkan terhadap suatu kaum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Seperti sekarang orang-orang Israel itu menjelek-jelekan orang-orang Palestina, ngelak-ngelak di sosmed itu banyak. Nanti Allah akan balas ya. Kalaupun tidak di dunia, pasti nanti di akhirat. Jadi nggak perlu bersedih, harus yakin dengan pertolongan Allah. Lanjut. Dan sungguh Allah Ta'ala telah melarang dari bergaul dengan para mengolok-olok, dan bahwasanya barang siapa yang duduk bersama mereka maka ia semisal dengan mereka. Tidak boleh duduk dengan orang yang suka mengolok-olok. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pemikiran yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Nabi kata apa? Almar'u ma'adini khalilihi ya. Seseorang itu akan bersama dengan agama teman baiknya. Jadi harus nyari teman harus yang baik. Kalau temannya jelek nanti ya ikut jelek. Temannya masuk neraka dia juga masuk neraka. Almar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai ketika nanti di hari kiamat. Kalau dia cintanya dengan artis-artis kafir, pemain-pemain bola kafir, ya nanti khawatir kita nanti juga ikut mereka di hari kiamat. Makanya nggak boleh menjadikan idola tontonan ya pemain sepak bola yang kafir atau artis yang kafir terus kita seneng. Nggak boleh mengidolakan yang juga nggak boleh. Lanjut.
Ketujuh, oh, sihir. sihir. Misalnya sarf atau apa? Ya. Dan Atof. Karena siapa yang melakukannya atau tidak terhadapnya maka kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir. Tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Demi apa ya? Demi tak koma. Jadi sihir itu sejak zaman dulu udah ada ya. Dukun, sihir. Jadi Harut dan Marut nama apa? Nama malaikat. Nama malaikat yang mengajari sihir. Tapi dosa orang malaikatnya. Ya dosa. Makanya kan di ayat tadi dibilang toh, jangan kamu kafir, yakni jangan belajar, ojo gelem tak ajari. Tapi memang dia diutus sama Allah kok kon ngajari ya. Sing ngakon Allah. Oh, kira ada terkodam. Nah, ada gelem berarti mukmin. Nanti buat PR ya, cari PR, golek nang Google atau YouTube sejarah negeri Babilonia. Ya. Letaknya saiki negarane nggo endi ya. Dicari di YouTube atau di Google negeri Babilonia. Di ning Babilonia. Saiki di negara mana? Ya dicari nanti PR. Negeri Babilonia. Sekarang negara apa kalian? Lanjut ke 8. Adapun Sor, maka itu adalah seseorang yang merubah dari sesuatu yang ia cintai. Seperti sebagai contoh, ia merubah dari mencintai istrinya menjadi membenci istrinya. Atau adalah perbuatan yang bersifat sihir kepada Sor. Akan tetapi atau itu adalah seseorang yang condong dari sesuatu yang dia tidak suka menjadi hal yang dia cinta. Dan semua sihir itu haram dengan segala bentuk jalannya. Ya, sihir itu haram. Lanjut. Dan juga di setiap berbagai syariat. Jadi nggak ada Islam saja. Tidak hanya syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya juga main sihir itu apa? Kufur. Lanjut ke 8. Menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Lah nek dhewe tuku aqua. Diniati malah niati. Wis, aku tak niati ben mong Yahudi untuk bantuan. Kafir tidak? Kafir karena membantu orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kalau beli ini biasa, dia nggak punya niatan ya pokoknya aku ya tuku ngono wae, enggak apa-apa. Ya karena memang boikot itu cuma anjuran, tidak wajib. Tapi nek dhek malah sengaja. Wae duitku tak nggo tuku McD, tak nggo tuku KFC, ben kapok, ben parisan ben hancur nih. Ini dia kafir. Tapi sebaliknya kalau dia memboikot, aku tak beli produk-produk sehingga menyumbangkan kepada Israel, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Jadi kamu kalau beli air merek sing enggak donasi Yahudi, beli ini beli itu yang tidak donasi Yahudi, maka kalau diniatkan karena Allah itu nanti dapat pahala. Ya beda kan? Lanjut. Dan dalil atas hal itu adalah firman Allah Ta'ala, orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang membantu orang-orang Yahudi Nasrani memerangi kaum muslimin itu disifati orang dolim kata sama Allah. Jadi nggak boleh menjadikan mereka teman, termasuk menikah. Boleh tidak wanita menikah dengan laki-laki Yahudi Nasrani? Nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki Muslim wanitanya Yahudi Nasrani boleh, tapi syaratnya ketat. Yahudi Nasrani itu harus keturunan asli Yahudi Nasrani Bani tertentu, bukan orang Nasrani sekarang ya. Tapi juga syaratnya mereka juga orang yang mentauhidkan Allah ya. Jadi Yahudi Nasrani yang mereka taat, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Artinya ini sesuatu yang sulit juga. Yang paling bagus, yang paling aman ya muslim nikah karo muslimah. Dah beres. Kesembilan. Barang siapa yang berkeyakinan Hampir selesai ini. ada sebagian manusia yang dibolehkan mendapatkan keringanan untuk keluar dari syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpendapat beralasan begitu juga sebagaimana dibolehkan Khidir keluar dari syariatnya Musa alaihissalam, maka dia kafir. Khidir itu nabi atau bukan? Nabi. Nabi. Ada pendapat mengatakan nabi, ada yang mengatakan cuma wali atau orang soleh. Teol alam yang lebih kuat menurut saya beliau juga nabi, dan beliau bukan umatnya Nabi Musa, jadi boleh dia keluar dari syariatnya Musa, nggak apa-apa, karena beliau juga nabi dan bukan umatnya Nabi Musa. Ya, lanjut. Dalilnya karena ia melakukan kedustaan mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ini ialah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lurus. Dan janganlah kalian mengikuti suatu jalan-jalan yang disuruh oleh syaitan. Barang siapa yang hendak menginginkan untuk keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia menyangka tidak perlu dari syariat Nabi, maka dia telah melepas ikatan Islam yang ada pada lehernya, lepas tali keislaman dan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Nabi Isa pun tatkala beliau turun dari langit di akhir zaman nanti, beliau tidak membawa syariat yang baru, bahkan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan syariat Nabi Muhammad SAW akan tetap ada hingga hari kiamat nanti dan mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali dan bahkan semua jin juga, dan tidak ada seorang pun yang boleh atau tidak ada yang mendapatkan keleluasaan untuk keluar dari syariatnya beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari-cari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia termasuk di akhirat nanti termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Terakhir, ke-10. Seseorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau pula beramal dengan syariatnya. Tidak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan syariat, tidak mau sholat, belum zakat, pokoknya kabeh, maka dia kafir, dia murtad. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih tinggi daripada orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling darinya. Sesungguhnya orang-orang yang pendosa karena tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, maka kelak di hari kiamat akan diberikan balasan, yakni berupa siksaan. Lanjut. Yang dimaksud berpaling di sini ialah seseorang berpaling dari mempelajari usul agama, yakni dasar-dasar agama, yang dengan usul dasar agama tadi seseorang disebut seorang muslim. Harus paham makna syahadat. Apa makna syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Isa berhak tidak disembah? Buddha? Ya, harus tahu. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin
lagi beliau menyebutkan macam-macam dari kufur akbar. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah kufur akhrad atau kufur ikrad, kekufuran yang kaitannya dengan seseorang acuh, yakni gambarannya maka seseorang yang acuh tidak peduli dari pendengarannya, dari hatinya, memperhatikan kepada Rasulullah SAW, acuh terhadap seruan Nabi Muhammad SAW, tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Artinya dia sama sekali tidak peduli lagi apa itu Islam, apa itu Rasul, dan tidak memperhatikan apa saja yang datang dari beliau sedikit pun. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tidak ada perbedaan dari seluruh pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas. Tidak ada perbedaan apakah dia melakukan karena bergurau saja, tidak sungguh-sungguh, artinya karena bercanda untuk bahan candaan saja, ataupun dia serius, ataupun karena takut. Tidak ada perbedaan, semuanya membatalkan dari keislaman kecuali orang yang dipaksa, dan ini ialah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang mereka dipaksa, akan tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi kalau melakukan kekafiran, melakukan pembatal-pembatal tadi itu, walaupun dia niatnya bercanda atau tidak, maka sama-sama dia murtad ya. Kecuali yang tak murtad itu apa, nanti kalau dia dipaksa ya. Kalau dipaksa ya diancam dibunuh, maka dia boleh melakukannya, tapi tentu dengan tidak sungguh-sungguh ya. Lalu tutup kita meminta perlindungan. Kita meminta perlindungan. Dibaca sing terakhir, kita meminta perlindungan. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah dan yang menyebabkan pedihnya azabnya. Kepedihan azabnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika.